Syahmat Al-Marzuki rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-suhufus samawiyah, suhuf-suhuf yang diambil atau yang diturunkan dari langit. Qala an-Nadim rahimahullah, wa suhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakamal alimi. Kita telah menjelaskan bahwasanya sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui atau disalahkan kepada yang namanya para nabi terdahulu, seperti yang namanya Al-Qur'an, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan semacamnya. Nah, selain itu pula ada juga firman-firman Allah atau kalam-kalamullah yang diturunkan tetapi bukan berupa kitab, yang diturunkan tetapi bukan berupa kitab. Kalau yang namanya kitab, berarti kitab itu adalah suatu susunan yang disusun. Berarti dari awal sampai akhir itu memang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebagian. Itu adalah, makanya ada juz awal, juz sani, juz salis, robi, segala macam, juz yang kedua, juz pertama, ketiga, sampai juz yang ketiga. Kalau itu adalah Al-Quran. Tapi ada pula firman-firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sebagai satu bagian yang lengkap. Apa itu? Itu adalah suhuf, ya. Suhuf. Ada suhuf, ada kitab. Kalau kitab itu satu lengkap, kamil dan disusun secara sempurna, baik daripada nasihat-nasihat, hikayat, dan juga yang namanya cerita-cerita, dan juga yang tidak kalah penting, yakni di dalam kitab itu ada yang namanya syariat. Tetapi kalau misalkan di dalam suhuf itu tidak ada yang namanya syariat, hanya sebagai nasihat saja, sebagai yang namanya wasoihun atau nasoihun atau segala macamnya, yang sifat-sifatnya itu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maknanya suhuf itu adalah jam'us sahifah, yang jam'us sahifah. Apa itu sahifah? Sahifah itu adalah lembaran. Jadi kalau misalkan lembaran cuma satu atau selembaran itu tidak dijilid, maka itu namanya disebut lembaran. Tetapi kalau misalkan ada penjilidan atau ada penyempurnaan di dalam suatu kertas-kertas yang ditumpuk, itu namanya buku atau namanya kitab. Nah, suhuf juga diturunkan kepada para nabi. Salah satunya adalah yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya kenapa diberikan nama yang julukan itu adalah Al-Khalil. Al-Khalil itu adalah kekasih Allah. Karena memang mendapatkan daripada yang namanya sahifah ini atau mendapatkan suhuf ini. Ada pula nabi-nabi yang lain, juga ada Nabi Adam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan 10 lembar daripada yang namanya suhuf. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan 10 lembar suhuf. Terus Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan 10 lembar suhuf. Ada yang namanya Nabi Sis, ya. Nabi Sis mendapatkan 50 lembar daripada yang namanya suhuf. Dan yang terakhir adalah Nabi Idris alaihissalam. Beliau itu mendapatkan 30 lembar daripada yang namanya suhuf. Nah, apa faedahnya, apa fungsinya? Yakni yajibu ala kulli mukallafin ayyataqida anna Allah anzala suhufan ala sayyidina Ibrahim alaihissalam wa anzala suhufan qabla Taurat ala sayyidina Musa alaihissalam. Nah, jadi intinya adalah karena ini adalah ilmu tauhid, maka kita wajib yang namanya mempercayai atau mengimani daripada yang namanya suhuf ini. Jadi suhuf ini sudah pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Nah, ada pula yang namanya Nabi Musa alaihissalam, itu juga punya yang namanya kitab. Kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya kitab apa? Kitab Taurat. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mendapatkan suhuf sebelum daripada mendapatkan kitab Taurat. Jadi kalau kitab Taurat itu didapatkan Nabi Musa alaihissalam sebelumnya itu mendapatkan yang namanya suhuf. Wa qala ta'ala alam
yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa ala taziru waziratun wizra ukhra. Nah jadi ini ada lagi terus juga kalau misalkan yang biasa kita kenal yaitu adalah surat apa namanya surat Al-A'la ya, qad aflaha man tazakka wa zakaros rabbihi shalah bal tu'siruna hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadzal ladzi suhufil ula. Nah, mana suhuf itu adalah yakni lembaran-lembaran atau kalam-kalam Allah yang berisi nasihat, yang berisi yang namanya apa namanya yang jelas yang namanya suhuf itu tidak ada yang namanya hukum syariat. Jadi kalau misalkan hukum syariat itu kemarin sudah dijelaskan lah ya. Kalau misalkan hukum syariat itu adalah sesuatu yang digantungkan atau yang ketergantungan dengan yang namanya amal. Oke, kita masalah suhuf kita mungkin cukup itu saja. Nah, selanjutnya al-faslul al-khamis, pasal yang ke-5. Nah, pasal yang ke-5. Yakni fi ta'atir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi wa kullu ma ata bihi Rasul fahabbuhu taslimi wal qabul. Al-ayat wal mufrad yakni wa kullu ma ata, dan setiap segala sesuatu wa kullu ma ata, dan setiap segala sesuatu wa kullu ma ata, dan segala sesuatu dan segala setiap sesuatu ata yang didatangkan bihi Rasul, yang telah dibawa oleh Rasul atau para nabi, fahabbuhu ya, fahabbuhu maka itu pasti benar, maka itu pasti benar. Jadi setiap apa-apa yang disampaikan oleh nabi, apa-apa yang dibawa oleh Nabi, apa-apa yang Nabi ajarkan kepada diri kita, itu pasti benar. Maka apa respon kita? Yakni at-taslim wal qabul. Yakni taslim dan qabul. Taslim itu apa? Taslim itu adalah al-iqrar. Ya, taslim itu adalah iqrar. Maksudnya taslim itu iqrar itu ikrar. Ikrar apa? Janji. Berjanji. Kan. Ikrar itu berprinsip atau ikrar itu menyatakan kepada diri sendiri ya. Itu namanya ikrar ya, menyatakan kepada diri sendiri. Al-iqraru bisihatihi wa tafwidul mutlaq. Jadi ikrar itu artinya adalah membuat pernyataan. Jadi kalau pernyataan itu pasti harus dijelaskan ya. Yang namanya pernyataan itu harus dijelaskan dan harus diyakini di dalam diri sendiri bahwasanya apa-apa yang telah dibawa Nabi itu adalah suatu kebenaran, tafwidul mutlak, dan itu adalah hak yang sangat-sangat benar. Jadi kita tidak boleh sedikit pun meragukan daripada apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya, ya, kok sekarang Islam itu banyak yang namanya perbedaan, apalagi ada Islam yang mungkin kategorinya dikategorikan sesat, apa segala macamnya. Yang harus kita pahami, ya, yang harus kita pahami, kesesatan itu terjadi bukan karena salahnya ilmu yang diambil, ya. Yang namanya kesesatan itu terjadi bukan karena salahnya ilmu yang diambil, ya. Jadi kalau misalkan orang yang sesat itu bukan orang yang salah ilmunya, bukan. Kalau misalkan kita ngomong ilmunya itu salah, berarti kita juga salah, ya, kita itu salah. Karena ilmu itu pasti benar. Ya, ilmu itu pasti benar. Lalu apa penyebab daripada kesesatan? Kesesatan itu terjadi ketika kita itu memiliki ilmu tetapi tidak memiliki ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, jadi punya satu referensi tetapi nggak punya referensi yang lainnya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Seumpama kita nggak pernah melihat yang namanya pisau. Ya, nggak tahu pisau itu apa, bentuknya gimana, apa-apa pun segala macam. Kita tuh nggak ngerti yang namanya pisau. Sewaktu-waktu pertama kali kita tahu pisau itu ketika kita melihat orang membunuh orang lain. Ya, ketika ada orang membunuh orang lain pakai pisau.
kita tahunya pisau itu dipakai untuk membunuh, pertama kali ilmu kita yang kita tahu itu adalah pisau itu digunakan untuk membunuh, maka kita biasanya akan langsung menghukumi seketika, oh ternyata pisau itu adalah benda yang berbahaya. Pisau itu bisa melukai orang lain, pisau itu bisa mengakibatkan yang namanya orang lain terluka, maka pisau itu adalah benda yang berbahaya. Kenapa kita bisa menyimpulkan pisau itu berbahaya? Karena yang pertama kali kita tahu bahwasanya pisau itu digunakan untuk membunuh, ya, digunakan untuk yang namanya melukai orang lain. Maka kita pun menyimpulkannya. Maka kalau misalnya kita menyimpulkan pisau itu hanya untuk digunakan membunuh, maka itu kita termasuk orang yang sesat. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahwasanya pisau bisa digunakan buat motong bawang, bisa digunakan buat motong makanan segala macamnya. Nah, karena kurangnya ilmu ini dan kita mudah menyimpulkan, akhirnya kita itu menjadi orang yang sesat. Begitu pula di majelis taklim ini, ketika ada ilmu yang datang, jangan langsung kita yang namanya itu mengambil suatu kesimpulan, ya. Karena yang namanya referensi yang lain itu pasti, dan setiap segala sesuatu itu pasti dicocokkan dengan kondisi dan situasinya. Nggak semua keilmuan itu bisa semuanya itu cocok. Sama seperti kalimat kayak wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dan setiap segala sesuatu yang bid'ah itu adalah dhalalah. Dhalalah itu apa? Sesat. Kalimat yang benar. Tetapi kadang kalimat ini disalahgunakan, dimaknai segala setiap sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang sesat. Nah, ini adalah sesuatu yang ada kalau kita sudah pelajari ternyata bid'ah ini gimana apa segala macam. Bahkan itu banyak sekali ya perbandingan atau apa namanya kalam-kalam ulama. Ada yang mengatakan bid'ah itu seperti ini, ada yang mengatakan bid'ah itu sama seperti mereka, tetapi bid'ahnya bid'ah terbagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang dolal, segala macamnya. Itu adalah suatu yang, maka daripada itu pula agar kita bisa mensiasati hal ini, kita wajib yang namanya itu belajar, wajib yang namanya menuntut ilmu agar kita tidak tersesat. Karena kalau misalkan kita hanya belajar separuh saja, belajar tidak tamat, belajarnya hanya menggunakan beberapa referensi saja, yang ada kita itu bisa menjadi orang yang sesat. Subhanallah. Oke. Nah, di sini takwilnya syarahnya minal wajib ala kulli mukallafin idza balaghahu ma ata bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ayyantahi ilaihi wa ya'mal bihi wa alaihi taslimu wal qabul li annahu masdar sani ba'da kalamillah ta'ala. Bahwasanya maknanya adalah sebagai seorang yang mukallaf kita wajib yang namanya mengimani apa-apa yang telah diajarkan atau apa-apa yang telah tersampaikan daripada orang-orang yang terdahulu, daripada para ulama, yakni tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya itu adalah suatu kebenaran dan kita itu ingin mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa-apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah kalamul mutlak ba'dal al-Qur'an. Ya. Jadi apa-apa yang diajarkan Nabi itu adalah ilmu yang paling terbaik setelah kitab Al-Qur'an, yaitu berupa hadis. Hadis itu apa? Hadis itu segala sesuatu yang ada daripada Nabi, baik berupa ucapan, baik berupa perilaku, dan baik berupa yang terakhir apa? Ucapan dan diamnya Nabi, ya, dan diamnya Nabi. Jadi ada ucapan, perilaku, dan diamnya Nabi. Ya. Kalau perilaku, kalau misalkan ucapan Nabi, ya hadis-hadis yang bisa kita dengar, ya, itu biasa hadis-hadis yang kita dengar. Kalau misalkan perilaku, ya itu juga sama, hadis-hadis dari kisah-kisah yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang diriwayatkan oleh para perawi melalui sanad-sanad para sahabat. Lalu apa ikrarnya Nabi atau ketetapannya Nabi atau diamnya Nabi? Yakni ketika Nabi Muhammad SAW
tidak melarang atas sesuatu dan tidak menyuruh atas sesuatu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu makan dop, ya, makan dop. Dop itu kalau orang-orang Jawa itu maknain dop itu biawak, ya, maknain biawak. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mengkaji makna dop itu bukan biawak. Hukum makan biawak apa? Hukum makan biawak apa? Ada yang tahu? Hah? Kenapa haram? Bertarung. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah dikisahkan ketika di dalam suatu padang pasir itu para sahabat itu nangkep yang namanya dop. Ya. Dop itu kalau misalkan di ilmu tafsirnya itu dop itu bukan biawak, tetapi mana dop itu adalah kadal salamander. Tahu kadal salamander nggak? Tahu kadal salamander nggak? Kadal salamander itu mirip londok gitu, mirip londok. Tetapi dia tuh tinggalnya di padang pasir, ya, tinggalnya di padang pasir. Itu adalah dop. Dan dia juga kadang juga bisa di tempat-tempat yang lembab, itu namanya dop. Ya, jadi sejenis kadal lah, ya, sejenis kadal. Itu Nabi Muhammad SAW ketika melihat para sahabat menyantap yang namanya kadal itu atau salamander itu Nabi itu nggak melarang, tapi juga nggak mengiyakan. Nah, ini adalah namanya diamnya Nabi. Nah, diamnya Nabi itu menjadi hukum. Nah, jadi yang namanya hadis adalah ucapan Nabi, perilaku Nabi, dan diamnya Nabi. Qala ta'ala wa ma atakum rusul fahudduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah, maka lakukanlah, laksanakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, maka taatilah Allah dan juga taati yang namanya Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi Muhammad SAW, jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah perintah itu, maka ambillah perintah itu, maka laksanakanlah perintah itu jikalau engkau mampu. Dan jikalau aku melarang sesuatu, maka jauhilah apa-apa yang aku larang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum sayyaini lam tadulu ba'dahu kitabullah wa sunnati. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara, dua hal. Ya, aku tinggalkan kepada kalian itu adalah dua hal. Apa dua hal itu? Yang dimana dua hal itu tidak bakal menyesatkan kalian hatta yaumil qiyamah, sampai namanya hari kiamat. Apa dua hal yang ditinggalkan? Yakni kitabullah was sunnatir rasul. Yaitu adalah kitabnya Allah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya Rasul atau yang biasa kita pahami dengan yang namanya hadis. Qala Malik rahimahullah, Imam Malik berkata, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadal kubru, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dari kita, yakni bisa tertolak ataupun diterima segala sesuatunya, kecuali kita ini sahibu hadal kubru, yakni kita mendekatkan diri kita kepada kuburan ini. Siapa dimaksud Imam Malik dalam kuburan ini? Yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang kita terima yang itu mengatasnamakan Nabi, itu pasti benar adanya. Adapun kalau misalkan disalahgunakan, bukan perkataan Nabi yang salah, tetapi yang salah adalah orang yang menggunakan kata-kata tersebut atau menggunakan kalimat tersebut, Nabi tersebut. Jadi jangan pernah kita yang namanya luput ataupun lupa bahwasanya segala sesuatu ini yang Allah tinggalkan, yakni cumalah kitabnya Allah atau Al-Quran dan yang namanya para hadisnya Nabi atau sunnahnya Nabi. Terus
Terus kenapa sih kita itu masih ngikutin yang namanya kitab kuning atau kitab-kitab yang lainnya? Yang mana kitab-kitab itu adalah karangannya manusia biasa, karangannya manusia biasa yang bukan nabi, yang bukan rasul. Tetapi kenapa kita mengkaji? Dikarenakan sumber-sumber ilmu yang ada di dalam kitab-kitab as-salafun saleh juga berdasarkan daripada yang namanya Quran dan hadis. Ya, Quran dan hadis. Nah, kenapa kita nggak langsung belajar Al-Quran secara langsung dan belajar hadis secara langsung? Ya. Kita kan belajarnya melalui wasilah daripada kitab kuning ya, atau kitab-kitab yang lainnya lah ya. Kenapa kita nggak langsung belajar Al-Quran? Siapa yang pernah belajar ilmu tafsir? Ada yang pernah belajar ilmu hadis? Belum. Ibu-ibu ibu-ibu referensinya apa? Ibu-ibu kalau misalkan mengamalkan sesuatu yang dipegang apa? Ibu-ibu kalau mengamalkan sesuatu yang dipegang apa? Baca Quran, Pak Ustaz. Hah? Baca Quran, nggak bisa hadis mah. Enggak, maksudnya misalkan ibu-ibu ngelakuin segala sesuatu itu dasarnya apa? Yang ibu lakukan itu di dunia itu dasarnya apa? Misalkan kayak ibu kerja atau ibu nyenengin suami atau apa, itu dasarnya apa? Mau gitu, mau megang itu. Enggak, gini aja. Ibu-ibu ini hidup di dunia ini dasarnya apa? Maksudnya apa ya? Referensi, sebenarnya bahasanya referensi. Referensi nggak? Referensi itu kiblatnya apa? Kiblatnya itu apa? Ibu-ibu tuh ngelakuin apa-apa yang dilakuin di dunia ini tuh ngikutin siapa? Hah? Ngikutin Nabi Muhammad. Sumbernya itu dari mana? Asalnya? Hah? Katakan ibu-ibu tuh, misalkan ibu-ibu makan tuh dalilnya apa? Mau makan itu. Gimana Pak? Yang ibu-ibu ikutin itu apa? Nah, ini aja ibu-ibu itu yang ibu-ibu ikutin di dunia itu apa? Hah? Pak Haji? Yang ibu-ibu ikutin di dunia itu apa? Gak ada diikutin. Gak ada, kalau gak ada berarti setan. Kalau gak ada gurunya itu setan. Ikutin guru atuh, gurunya. Ngikutin guru. Nah, gurunya itu diajarin dari apa? Dari Quran, dari Sumbernya hadis. Al-Quran dan hadis ya. Nah, kalau kita mau belajar Al-Quran secara langsung, kira-kira kita mampu apa enggak? Enggak ya. Kalau kita belajar hadis secara langsung, mampu apa enggak? Enggak. Maka daripada itu pula kita butuh yang namanya seorang guru. Dan guru yang mengajarkan tentang isi Al-Quran, tentang paham daripada Al-Quran itu gimana segala macamnya. Nah, itu yang dijelaskan ya. Biar apa? Biar tidak ada yang namanya konflik dan perbedaan, karena para guru yang benar itu mengikuti daripada sanadnya kepada guru-guru yang lain, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada para sahabat, hingga sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasar kita hidup di dunia ini adalah Al-Quran. Terkadang kita tuh mikirnya gini, ya. Ini salah satu bentuk keadilan yang Allah berikan kepada diri kita. Kadang kita itu pengen kaya, kita pengen terhindar dari suatu masalah, pengen hidupnya senang, pengen hidupnya bahagia. Benar apa benar? Benar. Itu kepengenan Kita. Tapi nyatanya terkadang kepengenan kita itu nggak dikasih sama Allah. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Dijabah kali. Kenapa? Takut nggak kuat. Karena kita nggak pernah pengen. Karena kita itu nggak pernah berusaha untuk menjadi apa yang Allah pengen. Iya. Masih Ya. banyak dosa. Kita kan punya kepengenan. Ya, kepengenan kita nggak dikabul atau misalkan jadi ACC lah ya bahasanya ya. Nggak dikabul sama Allah. Kenapa? Ya karena diri kita aja nggak pernah berusaha untuk menjadi apa yang Allah pengen. Paham kan di sini? Yang Allah pengen dari diri kita apa? Ibadah. Hah? Salat, ngaji, kepengen mah. Ibadah, takwa, terus apa? Menjauhi larangan,
segala macamnya. Ya. Kita aja untuk melakukan hal itu saja masih susah, masih sulit, masih ragu-ragu, masih belum siap, masih belum yakin, masih banyak pikiran. Kadang kita itu ibadah, kalau misalkan ibadahnya itu gak merugiin kita. Tapi kalau ibadahnya itu merugiin kita, terkadang kita masih mikir-mikir, mau ibadah atau mau cari duit ya? Nah ini ya. Nah, padahal kita itu udah belajar yang namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita diajarkan bahwasanya malaikat, siapa yang menyampaikan rezeki? Malaikat Mikail menyampaikan rezeki. Berarti rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai maut. Sampai mati. Kalau orang belum mati berarti rezekinya masih Ada. Tuh, ya. Adil nggak Allah? Adil. Ya. Kalau kita nggak bisa berusaha untuk menjadi apa yang Allah pengen, kenapa Allah ngasih apa yang kita pengen? Nah ini ya. Jadi kita harus berkaca kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai kita itu naudzubillah min dzalik suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin cuma gitu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan.